Jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Saya mulai dengan diskriminan terlebih dahulu. Diskriminan suatu persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya, kita dapat hitung dengan rumus d sama dengan b kuadrat min 4ac. Jadi diskriminan itu disimbolkan dengan d besar. Ya. Jadi kegunaan diskriminan ini kita bisa tahu jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jika diskriminannya lebih dari 0 atau positif, jadi kita katakan persamaan kuadrat itu memiliki dua akar real berlainan. Jika diskriminannya sama dengan 0, jadi persamaan kuadrat itu memiliki akar kembar atau satu akar real. Jika diskriminannya kurang dari 0 atau bernilai negatif, kita katakan persamaan kuadrat itu tidak mempunyai akar real. Ya, kita coba tentukan diskriminan dan jenis akar dari x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0. Jadi a-nya 1, b-nya min 7, c-nya 10. Jadi min 7 kuadrat min 4 kali a-nya 1 kali c-nya 10. Min 7 kuadrat 49 min 40 sama dengan 9. Jadi diskriminannya kan positif ya. Jadi persamaan kuadrat ini memiliki dua akar real berlainan ya, karena diskriminannya lebih dari 0. Agar persamaan kuadrat 4x kuadrat min p min 3x plus 1 sama dengan 0 tidak mempunyai akar real, maka tentukan nilai p. Jadi di sini syarat tidak mempunyai akar real itu diskriminannya kurang dari 0. D kurang dari 0, di mana D adalah B kuadrat min 4AC ya. Jadi kita harus tahu ABC-nya ya, A-nya 4, B-nya adalah ini keseluruhan. Ingat, B adalah koefisien X. Jadi keseluruhan ini min B min 3. C-nya 1. Masuk ke rumus B kuadrat min 4AC. Jadi min B min 3 kuadrat dikurangi 4 kali A ya, kali A-nya 4, C-nya 1. Min P min 3 kuadrat, min dikuadratkan kan positif, jadi tinggal mengkuadratkan P min 3. Jadinya P kuadrat min 6P plus 9, kemudian min 4 kali 4, 16. Jadi P kuadrat min 6P plus 6P plus 9 min 16 kurang dari 0, 9 min 16 min 7. Jadi P kuadrat min 6P min 7 kurang dari 0. Jadi kita faktorkan. Ya, berapa kali berapa min 7? Jumlahnya min 6, tentu saja min 7 dan plus 1. Min 7 kali 1 kan min 7, min 7 tambah 1 kan min 6. Oke. Kita cari pembuat nolnya. P min 7 sama dengan 0, P plus 1 sama dengan 0. Di P sama dengan 7 dan P sama dengan min 1. Kita buat garis bilangan ya, jadi kita gunakan konsep pertidaksamaan kuadrat. Jadi min 1 7, jadi tidak bulat penuh ya, karena tidak ada sama dengan di sini ya. Kita uji 0 ada di tengah ya, karena antara min dan 7, min 1 dan 7 ada 0 di tengah. Kita substitusi 0 min 7 min 7, 0 plus 1 plus 1, min 7 kali plus 1 min, jadi di tengah-tengahnya min, berarti yang di kiri dan kanan positif, berganti tanda. Yang mana yang diarsir? Yang karena kurang dari 0, arsir yang negatif di tengah-tengah berarti. Jadi P nya lebih dari min 1 tapi kurang dari 7 ya, ini aja batasan nilai P yang dimaksud. Tidak ada sama dengan ya, karena di sini tidak bulat penuh. Ya, ini pengembangan dari konsep diskriminan. Saya masuk ke jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Jika x1 dan x2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka jumlah akarnya x1 tambah x2 yaitu min b per a.
Sedangkan hasil kalinya X1 kali X2 adalah C per A. Nah, itu saja rumusnya. Nah, contoh, diketahui P dan Q adalah merupakan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 3X plus 5. Maka P plus Q-nya, jadi kita tidak perlu memfaktorkan ini, nyari akarnya berapa. Langsung menggunakan rumus min B per A. Jadi B-nya min 3 berarti min 3 per 1. Min 3 kan plus 3 ya. Bagi 1, 3. Sedangkan hasil kalinya P kali Q-nya C per A. Ini 5 per 1, 5. Selesai. Jadi jika ditanya jumlah akar-akarnya adalah 3, hasil kalinya adalah 5. Tanpa mencari akarnya. Tapi soalnya seringkali dimodifikasi dengan beberapa rumus bantu. Ya, ini saya berikan. Kadang-kadang X1 kuadrat plus X2 kuadrat yang ditanyakan, maka bentuk lainnya adalah X1 plus X2 kuadrat min 2X1 X2. Sedangkan X1 kuadrat X2 plus X1 X2 kuadrat sama dengan X1 X2 kali X1 plus X2. Seper X1 tambah seper X2 sama dengan X1 tambah X2 per X1 X2. Ternyata bentuk lain dari ketiga bentuk ini adalah memuat jumlah dan hasil kali. Ya, semua memuat jumlah dan hasil kali. Contohnya seperti apa? Ketahui P dan Q adalah akar-akar X kuadrat plus 2X min 5 sama dengan 0. Tentukan P kuadrat plus Q kuadrat, P kuadrat Q plus PQ kuadrat seper P tambah seper Q. Ini yang kita cari terlebih dahulu. P plus Q-nya min B per A, jadi min 2 per 1, yaitu min 2. Hasil kalinya PQ C per A min 5 per 1 min 5. Saya mulai ke P kuadrat plus Q kuadrat. Ya, rumusnya sesuai rumus bantu tadi. P plus Q kuadrat min 2 PQ. Di P plus Q-nya kan min 2. PQ-nya min 5. Di min 2 kuadrat, min 2 kali min 5, min 2 kuadrat 4, min 2 kali min 5 plus 10, 4 plus 10, 14. Jadi P kuadrat plus Q kuadrat 14. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Coba yang ini, P kuadrat Q plus PQ kuadrat. Bentuk lainnya kan PQ kali P plus Q. Ya, PQ-nya min 5, P plus Q-nya min 2. Min 5 kali min 2. 10 ya, jadi hasilnya 10. Dasarnya adalah jumlah dan hasil kali. Yang tiga, seper P tambah seper Q, bentuk lainnya adalah P plus Q per PQ. Jadi, min 2 per min 5, min bagi min kan plus ya, jadi 2 per 5 saja. Kira-kira seperti itu. Kadang-kadang bisa dimodifikasi lagi. Nah, seperti ini. Persamaan kuadrat X kuadrat plus 4PX plus 4 sama dengan 0 mempunyai akar X1 dan X2. Jika X1 kuadrat X2 plus X1 X2 kuadrat sama dengan 32, tentukan P. Jadi hasilnya sudah diketahui. Di sini A-nya 1, B-nya 4P ya. Bukan 4 saja tapi 4P, C-nya 4. Tetap cari X1 tambah X2 dan X1 kali X2. X1 tambah X2 min B per A berarti min 4P per 1, yaitu min 4P. X1 kali X2 C per A 4 per 1, itu 4. Soalnya adalah ini. Dan bentuk lain dari X1 kuadrat X2 ditambah X1 X2 kuadrat kan X1 X2 kali X1 tambah X2. Tinggal substitusi saja. Ini kan 32 ya. X1 X2 nya ini 4. X1 tambah X2 nya min 4P. Jadi 32 sama dengan 4 kali min 4P min 16P. Jadi P nya adalah 32 bagi min 16 min 2. Ya, itu adalah pengembangan dari
jumlah dan hasil kali akar. Kita coba lagi. Persamaan kuadrat 2x kuadrat plus ax plus a-1 sama dengan 0 mempunyai akar x1 dan x2. Jika x1 kuadrat plus x2 kuadrat sama dengan 4, maka tentukan nilai a. Sama, ini a, 2, ini b, ini c. C-nya keseluruhan ya. Ya, kita cari x1 tambah x2 min b per a berarti min a per 2. X1 kali X2 C per A berarti A-1 per 2. Masuk ke soal. X1 kuadrat plus X2 kuadrat, kan bentuk lainnya X1 tambah X2 kuadrat min 2 X1 X2. Ini kan 4 ya. X1 tambah X2 min A per 2, X1 X2 A-1 per 2. Oke, di 4 sama dengan min A per 2 kuadrat min 2 kali A-1 per 2. Ini bisa dicoret ya. Min A per 2 kita kuadratkan A kuadrat per 4 min A-1. Ya, kita kali 4 supaya hilang penyebutnya. Semua kali 4. Berarti 4 kali 4 16, A kuadrat per 4 kali 4 A kuadrat saja sama 4 kali A-1. Ini jadinya setelah dikali 4 supaya lebih mudah lah menghitung. Kalau pecahan agak ribet sedikit. Min 4 kalikan ke dalam A kuadrat min 4A plus 4. 16 saya bawa ke ruas kanan. A kuadrat min 4A plus 4 kan min 16 ya. 4 min 16 min 12. Jadilah persamaan kuadrat. Berapa kali berapa? Hasilnya min 12 jumlahnya min 4. Tentu plus 2 dan min 6. Ya, jadi A plus 2, A min 6. Jadi A sama dengan min 2, A sama dengan 6. Ya. Nah, ini bentuk lain dari jumlah soal-soal jumlah dan hasil kali akar. Intinya adalah kita harus bisa mencari jumlah akar min B per A dan hasil kali yaitu C per A-nya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ini latihan soal ya. Bisa kalian coba ini menentukan nilai P. Nah, mempunyai dua karil, ada syarat diskriminannya. Ini menggunakan jumlah dan hasil kali akar. Nah, ini juga sama, menggunakan jumlah dan hasil kali akar.